tindakan DSA itu sangat banyak. Dalam satu hari, apalagi ada prof gitu ya, itu kami bisa sampai 20 sehari. 20 sampai 30, ya. Pada saat orang setelah melakukan DSA ini, yang tadi ya susah tidur, dia bisa tidur dengan seperti sedia kala sebelumnya. Kualitasnya lebih bagus. Bagus ya dok ya. Mitos atau fakta, DSA bisa melupakan mantan dok? Klik Sehat, langkah besar untuk hidup sehat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Klik Sehat. Langkah besar untuk hidup sehat. Klik Sehat episode kali ini kita akan membahas tentang DSA. Tindakan apa sih DSA itu? Bagaimana dan untuk apa? Kita tanya langsung ke pakarnya, Dr. Puspitasari, spesialis radiologi intervensi. Tepuk tangan dong. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Semangat pagi dok? Semangat pagi. Udah sampai sini lagi ya dok ya? Iya, padahal semalam baru pulang jam berapa ya dari sini? Jam berapa dok? Jam 10 kali ya. Jam 10? Wah, banyak ya pasiennya dok? Iya, kalau hari Senin biasa lah ya. Biasa ya Senin. Ya. Dok, hari ini kan kita bahas DSA ini, seputar DSA. Kebetulan dokter kan udah neurointervensi ya dok ya? Iya, atau gimana dok? Fellowship ya? Iya, fellowship. Fellowship neurointervensi. Ya, khususnya untuk neuroradiologi. Neuroradiologi. Dokter Puspitasari merupakan dokter spesialis radiologi di rumah sakit kita, RSUD Suwondo Kendal. Beliau jarang banget kan pada lihat beliau kalau USG aja mungkin kan, atau apa ya dok ya? Ya, karena kan memang prakteknya bukan pagi hari ya, biasa di hari Senin, Selasa, Rabu sore. Jadi kan jarang berinteraksi dengan rekan-rekan yang lain juga gitu. Kenal enggak Mas Andri? Kenal beliau tidak? Ya berarti pernah lihat Mas paling. Biasa kalau radiologi di balik layar ya dok ya? Iya, behind the skin ya gitu. Dok, tema kita DSA dok. Okay. Kemarin saya sempat baca nih di artikel ya bahwa di DSA itu ada testimoni juga dari pasien itu. Jadi dia habis DSA, dia tuh merasa kayak seger kembali kayak itu dok. Jadi cerah kembali, terus kayaknya udah nggak kayak dulu yang lemes, lebih bergairah. Terus kemarin juga sempat baca di berita bahwa Mbak Inul, tahu kan dok? Ya, Mbak Inul sama Mas Adam, ya yang kumisnya tebel, kayak kantangnya dokter Pusita ya. Aduh amin ya, makasih banyak. Itu juga mereka berdua atau beliau berdua itu melakukan DSA ya dok ya. Dan dia bilang testimoninya bahwa biar hidupnya tambah sehat gitu. Bener gak sih dok? Tapi jangan dijawab dulu ya. Biar pada penasaran dulu nih. Gimana ya nanti ya? Oke, disimpan dulu. Disimpan dulu. Siap. Bisa dijelaskan gak sih dok? Sebenarnya DSA itu apa sih dok? Oke. Balik lagi, DSA itu sebenarnya pemeriksaan yang sudah lama ada di radiologi. Karena basically dia hanya sebagai pemeriksaan digital subtraction arteriografi. Jadi pada prinsipnya kita mau melihat nih pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita untuk menilai bagus tidak nih alirannya. Nah, pembuluh darah sendiri itu kan kalau tidak dengan pemeriksaan yang secara real time, DSA ini menggunakan pemeriksaan secara real time. Jadi begitu kita masukkan kontras, karena ini menggunakan kontras ya, untuk mewarnainya, istilahnya seperti itu. Jadi kita mensubstrak bagian-bagian lain seperti tulang, soft tissue ataupun lemak yang supaya tidak terlihat. Berarti dihilangkan ya? Cuman dilihatkan si pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya aja. Ya, supaya lebih jelas, baik itu pembuluh darah yang masuk dan yang keluar gitu. Atau istilahnya arteri dan vena. Gitu. Terus dok, berarti kalau DSA itu bisa di mana aja dok? Asal ada pembuluh darah gitu ya? Betul, tidak hanya melulu ada di otak ya. Jadi semua tempat yang ada pembuluh darah bisa kita lakukan DSA itu. Jadi seluruh tubuh itu bisa DSA? Bisa. Misal seperti jantung itu kan sebenarnya prinsipnya juga kateterisasi itu juga DSA. Cuman dia menilai yang pembuluh darah yang ada di jantung seperti itu. Atau mungkin melihat vaskularisasi atau pembuluh darah yang ada di
kaki seperti itu. Semua bisa dikerjakan Bisa ya? dengan DSA itu. Berarti kalau kemarin atau yang lagi booming itu kan DSA untuk kepala, itu berarti kan DSA berarti kan suatu teknik ya dok, bukan pemeriksaan ya? Iya betul, dia hanya teknik saja, dasar dari pemeriksaan segala macam pemeriksaan yang untuk menegakkan pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Jadi selama ini berarti mindsetnya beda ya. ya? Orang pasti mikir brainwash gitu mungkin ya. Iya. Yang istilah Trennya. Brainwash, cuci otak, aduh enggak banget, itu bukan sebenarnya ya. Itu hanya istilah awam mungkin ya. Orang-orang yang tidak paham apa itu DSA seperti itu. Jadi menurut saya sih bolehlah dibilang brainwash karena sebenarnya memang kita tujuannya hanya mau melihat aliran yang ada di otak. Kalau itu untuk yang pembuluh darah otak. Karena sometimes berdasarkan pengalaman saya kemarin ya, ketika saya fellowship kebetulan di RSPAD kan, di sana memang tindakan DSA itu sangat banyak. Dalam satu hari, apalagi ada prof gitu ya, itu kami bisa sampai 20 sehari. 20 sampai 30, ya. Dan mereka sudah benar-benar appointment. Kalau misal pun tidak ada prof ya masih 10 di antara 10 ke atas. Tiap harinya. Berarti itu pemeriksaan sampai dari pagi dok, sampai selesai? Iya, sampai selesai, tapi tidak lama. Kalau tidak ada, karena kan sudah ada persiapan ya. Sudah di-prepare nih pasiennya, nanti kita jelaskan lebih lanjut kan. Itu rata-rata hanya memakan waktu sekitar 30 sampai 1 jam. Untuk satu pasien? Untuk satu pasien apabila tidak ada tingkat kesulitan yang tinggi gitu. Dengan tanda kutip ya, tidak ada penyulit gitu ya? Tidak ada penyulit. Tapi kan berarti kalau misal resiko. Ada yang penyulit itu kan bisa sampai berapa dok? Biasanya dok? Literally bisa paling 1 jam setengah. 1 jam? Lama sampai 2 jam. 1 jam? Itu paling lama sudah. Paling lama? Terus? Tapi jarang sih. Jarang? Ya. Terus apa aja sih dok yang bisa diagnosanya nih untuk yang DSA? Kepala khususnya ya dok ya? Oh ya, karena kan saya memang berada di bidang neuro ya, lebih tepatnya. Jadi untuk neuro sendiri kasusnya banyak. Salah satunya kita mau melihat nih, pembuluh darah kita tuh kan seperti saluran ya. Saluran yang seperti kabel gitu kan. Oh iya, kabel. Nah, kalau dia normal, dia tidak akan melebar atau tidak akan menyempit. Nah, prinsipnya DSA ini kita mau menilai ada nggak penyempitan dari pembuluh darah. Satu itu ya namanya penyempitan atau stenosis. Yang kedua kita mau melihat pelebaran, ada nggak pelebaran dari pembuluh darah atau kita bilang istilah kedokteran adalah aneurisma ya, entah itu bentuk balon, entah bentuk apa ya, kan macam-macam tuh. Nah kebetulan ada juga nanti menilai ada nggak arteri dan vena yang malformasi atau tidak pada tempatnya, itu dia berhubungan jadinya. Pada dasarnya kan arteri dan vena kan jadi sendiri-sendiri nih. Nah, pada kasus tertentu dia akan terjadi pertemuan antara arteri dan vena. Nah, itu kita untuk melihat. Berarti gabung gitu arteri sama venanya. Iya, bertemu ya istilahnya seperti itu yang harusnya nggak boleh bertemu ya seperti itu kayak. Bukan muhrim. Iya, jadi mereka sebenarnya bukan muhrim ya. Mungkin kalau ketemu jadi masalah dong kan gitu. Ya, terus ada lagi kita mau melihat misal ada AV fistul. Jadi fistula yang ibarat kata antara arteri dan vena ada yang menghubungkan juga. Tapi mungkin kalau beda dengan yang AVM tadi ya. Kalau AV fistul kan hanya semacam ada saluran minimal aja mungkin yang menghubungkan arteri dan vena seperti itu. Ada juga untuk menilai apakah ada trombus. Trombus itu biasanya pada penyakit stroke. Dia akan menghambat aliran pembuluh darah. Jadi kebampetan atau? Ya seperti itu. Jadi ibarat kata aliran dia kayak sungai terus kebuntu sama sampah. Nah itu kan harus kita ambil nih. Nah seperti itu. Itu pada di otak juga bisa terjadi seperti itu. Makanya akhirnya muncullah stroke. Gitu ya. Jadi semua itu bisa dilakukan berarti ya sama dokter? Insya Allah sih bisa ya karena banyak tekniknya ya. Jadi nggak cuman kalau biasanya kan brainwash itu dengan apa ya dikasih obat itu nggak cuman semerta-merta itu ya dok ya di DSA itu. Obat gimana ya maksudnya? Jadi kayak disuntikan. Oh sebenarnya brainwash sendiri itu DSA ya sebenarnya itu basically hanya mau menilai diagnostik aja. Berarti untuk cuman kontras yang kita masukkan buat menilai apakah ada sumbatan atau ada yang apa, tadi sebutin itu ya diagnosanya itu ya. Terus ada nggak sih dok
kontraindikasi atau tidak boleh nih dilakukan DSA karena apa, khususnya di kepala ya dok ya? Apa aja ya dok? Banyak ya, jadi biasanya kita bagi menjadi ada kontraindikasi yang absolut dan relatif. Yang absolut sendiri itu yang wajib tidak akan dilanjutkan apabila kita menemukan hal-hal itu. Contohnya misal salah satunya pasien ini sangat alergi dengan kontras iodin. Karena kan kita menggunakan kontras iodin ya. Iya. Apakah dia pernah terjadi shock anafilaktik sebelumnya? Nah itu kita harus, makanya ada namanya skin test. Untuk menilai itu ya. Nah ternyata kalau memang dia pernah ada riwayat itu ya, memang mau tidak mau kita nggak bisa lanjut. Fatal gitu ya. Atau enggak pasien dengan sudah gagal ginjal yang kronis, yang sudah EGFR-nya tinggi, cuci darah gitu ya, sudah dalam kondisi sudah cuci darah berulang kali. Nah itu mungkin kita akan pertimbangkan bahwa itu tidak bagus untuk di DSA lah seperti itu. Hanya mungkin selanjutnya juga mungkin pada pasien mungkin yang kalau ini yang pasti jangan dikerjakan, atau ada tingkat infeksi pada tempat yang kita akan kerjakan DSA kan biasanya lewat pembuluh darah yang di daerah pembuluh darah besar yang di femur atau enggak di radial di tangan ya, di tangan sama di kaki gitu ya. Ya di situ kita aksesnya ya, kita harus melihat ini pembuluh darahnya ada infeksi enggak, kemungkinan bisa dikerjakan di situ apa enggak. Nah itu berarti kalau misal ada kita nggak bisa. Fatal gitu ya. Kalau yang relatif sih rata-rata misal ada alergi dengan sedang masih bisa ditangani, jadi kita bisa premedikasi dengan kita kasih antihistamin atau kortikosteroid seperti itu. Kalau yang lainnya mungkin kayak ibu hamil, kalau memang belum perlu sekali ya tidak perlu. Nggak gitu. usah gitu ya. Tapi bisa juga menggunakan apron ya, pelindung. Kalau memang terpaksanya harus kita kerjakan. Terus mungkin pada pasien gagal ginjal yang masih ringan itu juga bisa. Nggak apa-apa ya, kalau yang belum sampai cuci darah itu bisa, ya, tetap bisa ya. Mungkin EGFR-nya masih mampu untuk kita kerjakan seperti itu. Terus kita juga menilai apakah ada pasien ini dengan konsumsi udah pernah ada gagal jantung nggak? Gagal jantung kan biasanya pasien menggunakan warfarin ya, yang obat-obatan dengan pengencer darah. Nah itu sudah harus kita perhitungkan gitu, apakah perlu tidaknya. Itu kan memang relatif. Masih bisa, masih enggak. Ada pasien yang lain misal diabetes mellitus, itu dia bisa juga seperti apa kadar gulanya. Kalau dia memang tidak bisa terkontrol, ya kita pertimbangkan gitu. Jadi nggak ada dua jenis ya, yang relatif sama absolut. Yang absolut berarti yang benar-benar nggak bisa dikerjakan. Jangan dilanjutkan lah istilahnya seperti itu. Berarti nggak semua pasien itu bisa dikerjakan semua ya dok ya? Iya, kita harus menimbang dan memutuskan, karena kan ini tindakan minimal invasif ya. Minimal invasif itu prosedurnya harus benar-benar safety. Kita perhitungannya harus safety buat pasien dulu. Kalau memang merasa tidak akan safety untuk pasien ya tidak boleh dilanjutkan. Seperti itu. Oke. Terus itu prosedurnya gimana sih dok? Apakah di radiologi itu kan biasanya dokter kan ada di ruang radiologi ya? Apakah di radiologi atau di tempat lain? Oh jelas bukan ya. Bukan ya? Karena kan kita menggunakan pemeriksaan harus di cath lab. Cath lab sendiri pemeriksaan yang beda khusus, tidak seperti di radiologi yang hanya mungkin foto sebentar selesai. Yeah. Nah ini kita kan menggunakan cath lab itu dengan alat yang real time. Jadi ketika kita memasukkan obat itu kita sudah bisa langsung menilai dari layar ya. Ibarat kata ada monitor yang di depan kita untuk mendeteksi ini alat kita sudah benar atau tidak masuk ke tempat yang kita tuju seperti itu. Berarti kayak istilahnya live gitu ya dok ya? Iya, bisa langsung live. Ya, ini goyang kanan ya kanan gitu ya. Memang tujuannya mau kemana nih? Mau ke arteri yang pembuluh darah otak kan? Berarti larinya harus ke atas kan seperti itu. Jadi kita sambil dimonitor dan sambil di fluoros, istilahnya di fluoros tuh ditekan untuk melihat sejauh mana nih kateter kita masuk. Gitu. Ibarat kata kayak kita memainkan layang-layang tapi kita nggak tahu kita hanya sebagai operator nih. Tapi kita ada pemandunya. Ada guide-nya gitu ya. Jadi lebih safety kan ya. Jadi itu berarti gimana dok? Ada yang masuk. Tadi kan ada akses gitu kan, bilang akses di tangan ataupun di paha gitu kan. Iya, awal mula kita akan menentukan, biasanya kita kasih marker nih, kita bikin marker di, misalnya nih kalau saya sih lebih prefer di daerah femoral.
Di paha gitu Di ya. paha ya. Di paha itu ada arteri pembuluh darah yang besar, arteri common femoral artery nama lainnya. Nah, di situ nanti kita pasti akan tentukan di mana letak kita akan menentukan ini tempat kita memasukkan alat kateter tadi. Biasanya hanya dilakukan dengan anestesi lokal saja di daerah situ. Terus setelah itu kita cek apakah sudah sesuai arah markernya. Setelah itu kita use lokal. Nah, setelah itu agak sedikit lama, mungkin 1-2 menit kita tunggu, kita lakukan sayatan kecil, kemudian kita masukkan ini jarum buket namanya ya. Terus setelah itu kita lanjut, apabila sudah tepat, pembuluh darahnya ini keluar nih ya. Yeah. Begitu kita puncture kan namanya, kita masukkan jarum, pembuluh darah mancur kan. Darahnya ya. mancur. Oh, oke. Kalau itu benar, udah yakin itu arteri, kita lanjut dengan alat-alat dan yang lainnya. Baru kita masukkan kateter, terus kita cek apakah kateter kita sudah pada tempatnya atau belum, seperti itu. Jadi pasien tanpa Sadar. bius. Iya, sadar. Pasien bisa melihat juga, bisa merasakan oh ada sensasi apa gitu. Biasanya akan merasa ada sensasi ketika kontras sudah masuk. Dia akan merasa hangat gitu. Karena kan memang kita tujuannya ke otak, jadi kan di situ banyak saraf ya, Yeah. saraf-saraf yang untuk mengenai daerah sekitar wajah dan itu akan tahu sensasinya seperti apa. Jadi berarti kateter atau selang itu ya dok ya? Iya, Selang betul. kecil itu masuknya lewat itu ya dimasukin ke pembuluh darah ya? Iya, betul. Di pembuluh darah yang tadi kita bikin sayatan kecil itu. Dari situ akses pertama kita masuk. Jadi sampai kepala dok? Iya, nanti akan sampai ke atas. Karena kan itu panjang ya, kateternya berapa senti kan. Nah, itu juga tergantung pemilihannya. Kita nanti tentukan kateternya juga berdasarkan harus ada pemandunya. Misal contoh kita sudah MRI di pasien sebelumnya. Nah, dari situ kita akan melihat oh ini pasien normal aja nih, misalkan bisa pakai jenis-jenis kateter yang mana seperti itu. Karena kan kateternya juga macam-macam ya. Ada yang Cobra, ada yang Siemens, ada yang vertebra kan gitu. Jenisnya ya? Iya. Terus untuk lebarnya dok? Lebar apa? Lebar kateter berarti kecil banget ya dok ya? Sekali, iya. Tapi di monitor akan terlihat nanti gitu. Sakit enggak dok? Sakit pada saat mau masuk itu aja obat anestesi lokal. Jadi Makanya, pas di anestesi iya, disuntik ya otomatis ya? disuntik kan memang ada sensasi karena kan memang mengenai saraf ini ya apa yang ujung-ujung saraf tepinya seperti itu. Dok, ini dari tadi ngomong terus bisa minum dulu apa gimana? Oh boleh deh minum tadi ya. Kok ini ya sudah haus. Nggak kerasa ya? Iya, berapa menit sudah ternyata. Nah, tadi kan disebutin ada kontraindikasi ya dok. Ini tadi kan berarti kita disuntik ya dok. Pasien dengan takut jarum suntik termasuk kontraindikasi nah dok. Oh ya jelas. Kan sudah jelas tadi. Harus yang minimali kita harus kasih apa ya sugesti bahwa ini tidak sakit, ini aman seperti itu. Kalau fobia jarum ya itu beda lagi, bukan kontraindikasi sih sebenarnya. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan DSA itu apa aja sih pasiennya dok? Apakah harus kan biasa kalau operasian harus puasa ya 6 jam dan Oke. enggak boleh ini, enggak boleh itu. Oke. Kalau pada tindakan ini adalah namanya juga persiapan ya. Ini kan walaupun tindakannya minimal invasif, kita harus melakukan pertama anamnesis seperti tadi. Anamnesis nih pasien punya riwayat penyakit apa, pasien ada riwayat alergi tidak, terus ada tindakan apa sebelumnya ataukah dia pernah DSA sebelumnya. Karena ini berpengaruh untuk tindakan berikutnya. Karena DSA sendiri ada yang menggunakan closure device. Closure device itu pada saat selesai tindakan itu akan ditutup dengan alat. Nah, alat tersebut kita minimal ada beberapa jenis yang tidak boleh langsung dikerjakan. Misal contoh ada yang 3 bulan lagi ditunggu baru boleh. Atau kalau yang hanya dijahit itu tidak apa-apa, bisa langsung dikerjakan lagi. Karena itu pengaruh. Ada yang sistemnya kayak kolagen, dia nutup. Jadi keras nanti, nggak boleh disuntik kurang dari lagi 3 gitu ya. bulan. Iya, karena kan kalau di kota-kota besar, DSA ini sudah seperti kayak tren dalam arti orang tuh bukan karena sakit terus DSA tuh bukan, lebih ke lifestyle menurut saya. Oke tuh. Jadi mereka akan dengan sendirinya saya pengen DSA gitu. Boleh ya dok?
Boleh-boleh aja, kan memang dia bisa untuk menilai, saya pengen tahu nih. Jadi orang sehat itu bisa DSA? Oh, bisa banget. Oh bisa? Iya, kan Terus mau apa dok kalau sehat? iya, kan untuk melihat pembuluh darah saya ini normal nggak sih gitu. Karena kan siapa tahu nih orang sering pusing atau migrain, nah itu Oh berarti kan diiringi dengan dia ada keluhan, keluhan ya, dulu ya. Berarti kalau betul. sehat-sehat kayak Mas Andre itu gimana? Bisa di DSA? Ya, who knows, nggak tahu. Siapa tahu mau kan nggak apa-apa gitu. Dia pusingnya biasanya kalau tanggal-tanggal segini tuh kita Tanggal pusing. tua ya. Iya. Bisa Ya, DSA itu Mas kalau Andre. itu mah semua orang kali, nggak hanya cuma Mas Andre ya. Terus ada lagi setelah itu kita akan melakukan, misalkan sudah anamnesa nih, kita melihat pemeriksaan secara fisik pasien ini probable nggak nih kira-kira buat untuk dikerjakan DSA. Contohnya kita nilai denyut jantung, terus tekanan darah, seperti saturasi oksigen, pernafasannya bagus atau tidak, seperti itu. Terus selanjutnya kita juga sarankan untuk yang wajib ada pemeriksaan laboratorium, harus, karena untuk tindakan memasukkan kontras kan, jadi kita tetap larinya aman dong ginjalnya gitu. Kita harus pasti ini kadar laboratorium untuk ureum kreatinin, EGFR, mungkinan ada juga enggak faktor PTT, APTT yang faktor pembekuan darahnya seperti apa, dia ada gangguan atau tidak, itu penting sekali. Dan juga mungkin pemeriksaan lain, contoh elektrolit itu juga wajib. Jangan sampai elektrolitnya masih terganggu malah kita kerjakan DSA, ibarat kata kan malah bobol seperti itu. Dok, dari tadi dokter bilang kontras apa sih sebenarnya kontras itu? Mungkin kan banyak yang nggak tahu apakah kok pakai DSA kok pakai kontras, itu gimana maksudnya dok? Kontras ini adalah zat iodin, isinya iodin ya, yang untuk menilai adakah pembuluh darah kita ada kelainan atau tidak. Tanpa menggunakan itu kita tidak bisa melihat. Berarti pewarna gitu ya dok, kayak pewarna ya. Pewarna, dan itu sudah kita pilih dan tahu apa sih efek sampingnya dan yang mana yang bagus untuk pasien. Karena kan mereka punya osmolalitas atau kepekatan yang berbeda-beda dan aman untuk ginjal, itu harus kita pertimbangkan seperti itu. Oh baik dok, mungkin ada pertanyaan Mas Andre, mau tanya apa Mas Andre? Silakan Mas Andre, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya kok serius gitu ya, dari tadi tertarik mungkin ya. Mungkin mau DSA atau gimana? Kalau sama CT scan atau MRI lebih bahaya nggak? Apanya? DSA itu sama nggak? Oh beda banget. Kalau CT scan itu kan kita juga sama-sama bisa menggunakan kontras. Cuma perbedaannya kadang-kadang tidak real time. Ya waktu, maksudnya kadang-kadang kan kontras tuh sudah kita masukin belum tentu pada saat di scan itu terlihat karena sudah lewat. Di CT bisa seperti itu. Kalau untuk MRI juga sama. MRI juga tergantung pas saat kontras masuk dan ketika di scan, kalau misal terlambat itu tidak terdapat gambar yang bagus seperti itu Mas. Jadi kayak ibarat foto gitu ya dok ya. Jadi itu diambil dulu baru bisa kelihatan. Kalau di DSA itu CT dan MRI kan seperti itu. kalau DSA berarti kita pas bisa itu langsung lihat pada saat itu juga seperti itu. Itu bedanya ya Mas ya. Ya. Dok, tadi kan dibilang kayak DSA itu jadi lifestyle ya dok ya. Jadi dan testimoninya itu kan benar-benar banyak yang habis DSA aku gini. Bener gak sih dok? Apa hanya sugesti aja? Maksudnya gini-gini itu gimana? Jadi contohnya? aku jauh lebih fresh, jauh lebih seger, aku jauh lebih semangat kayak gitu. Oh I see. Mungkin hal itu terjadi dikarenakan saya sering melihat sendiri ya. Jadi kenyataannya pada banyak kasus yang terjadi itu kita tuh bekerja di tempat yang dingin. Jadi seolah-olah tidak lupa minum. Nah itu lupa minum. dehidrasi kan. Nah dehidrasi yang ke otak itu akan sulit ditangani karena tubuh itu membutuhkan banyak cairan ketimbang otak. Karena kan yang masuk ke otak itu cuma bisa sedikit. Kalau kita lupa minum. Nah di situ letak awal kenapa orang bisa fresh. Karena freshnya kenapa? Karena kita kan memasukkan cairan nih ke dalam otak dan langsung ke tempatnya. Langsung tempatnya ya. Otomatis kalau semisal ada sumbatan di pembuluh darah balik yang biasanya tidak bisa kita lihat melalui CT maupun MRI, itu kita bisa menilai langsung dari
dengan DSA ini. DSA itu sendiri. Kemungkinan efek dari itu akan membuat fresh lagi. Jadi karena alirannya sudah lancar, terus otak juga sudah balance gitu. Nah itu awal mulanya jadi mengapa orang bisa lebih fresh dengan after DSA itu. Menurut saya seperti itu sih. Jadi bisa lebih. Oh gitu, ya. Makasih ya Mbak. Satu lagi nih dok, sebelum akhir nih. Dari penjelasan tadi kan DSA kan biasanya juga buat pasien stroke itu juga ya dok ya. Iya betul. Itu efektif dok, tindakan itu untuk mengembalikan istilahnya untuk mengobati stroke. Kan kemarin kita juga habis podcast nih sama dokter Yeni ya, spesialis neuro ya, saraf ya. Itu beliau untuk coach stroke itu kan beliau menyatakan atau melakukan tindakan RTPA. Jadi yang disuntikan lewat vena gitu ya dok ya. Iya, sama enggak sama ini apa jauh lebih efektif apa dok? DSA ini atau gimana dok? Tergantung kasusnya. Jadi tergantung kasusnya. Iya, untuk DSA ini lebih efektif untuk yang acute stroke. Jadi, akut stroke. Benar-benar yakin bahwa ini akut stroke. Itu gimana sih menilainya? Ya harusnya dengan pemeriksaan awal MRI. Dari MRI kita bisa tahu ini akut atau bukan. Karena kalau semisal ada perdarahan, kita tidak boleh melakukannya. Dikhawatirkan akan tambah berdarah-darah. Banyak gitu ya darahnya. Itu kita bisa melihat melalui sequence namanya DWI. Dia masih restricted nggak nih gitu. Dari pemeriksaan MRI itu kita bisa melanjutkan. Nah MRI sendiri kita bisa mempersiapkan harus MRI angiografi, venografi, MRI perfusi dan DWI dan potongan seperti biasa T1, T2 sequence itu wajib ibaratnya kalau misal bisa itu dulu. Dari situ kita baru beralih ke DSA. Oh, jadi karena untuk safety-nya ya, safety karena dulu kita ya. mikir tetap safety buat pasien ya, jangan sampai malah nanti pasien di DSA terus kenapa-napa kan gitu. Memang risikonya juga agak-agak tinggi kan gitu ya. Jadi kita harus pertimbangkan semuanya terlebih dahulu. Berarti kan lebih jauh efektif pakai DSA ya, langsung betul. Gitu ya, langsung menuju kita ya. Kita tahu di mana letak sumbatannya dan kita perlukan apa tindakan selanjutnya. Sebenarnya DSA kan diagnostik nih. Yeah. Kalau semisal kita ketemu sesuatu nih setelah kita masukkan kontras, ternyata ada sumbatan atau trombus lah kita bilang. Itu tuh kita bisa lakukan dengan trombektomi. Jadi trombusnya bisa kita ambil. Kalau semisal ada penyempitan kita bisa pasang stent atau itu tindakan-tindakan yang ada di otak. Kalau misal ada aneurisma kita bisa pasang coiling seperti itu. Jadi nggak cuman semerta-merta kita kasih flash kayak tadi yang dulu ya. Tidak. Jadi bisa dilakukan tindakan kayak standing di jantung gitu ya dok ya. Seperti jantung juga. Ya, cuman bedanya ada di otak. Ya, baik dok, terima kasih. Sama-sama. Dok. Iya. Kali ini kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta. Oke. Dok, ini ada Maya nih dok. Apa tuh? Mitos atau fakta dok? DSA bisa mengurangi terjadinya stroke. Oh gitu. Mitos. Jawab pakai ini aja dok. Oh fakta dong. Fakta ya. Fakta dong. Kalau ketemu di awal ya akan memperbaiki secepat mungkin kasusnya. Ya. Jadi nggak bisa sampai dia gitu ya dok ya tangannya bisa kembali lagi gitu nggak? Semoga. Oh ya, gitu. Bisa. Karena pernah melihat sendiri saya. Jadi alhamdulillah tuh tadinya nggak bisa gerak, bisa diangkat. Itu kan sesuatu yang bikin amazing ya. Bahagia kan? Pasti akan lebih happy kan. Iya. Wah tangan saya bisa diangkat lagi. Iya tangan saya diangkat. Iya. Atau mungkin kaki saya gitu kan. Karena kan ternyata tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan itu kan sesuatu hal yang sangat menyiksa ya. Buat pasien maksudnya ya. Oke dok, mitos atau fakta DSA bisa mengurangi pikun? Fakta. Ya, karena kan pikun itu berasal dari beberapa hal yang mempengaruhi sel-sel yang ada di otak. Contohnya tadi dehidrasi di otak. Jadi kan aliran tidak lancar, pembuluh darah yang tidak lancar akibat adanya sumbatan yang ada di pembuluh darah balik. Itu seringnya seperti itu awal mulanya.
Jadi pembuluh darah balik tidak dapat aliran yang bagus. Akhirnya pasien mungkin mulai pusing, pikun, pelupa juga pengaruh sih sebenarnya. Karena kan otomatis sel-sel otak nih butuh cairan. Iya, butuh tapi dia asupan tidak lagi dikasih. gitu ya. Jadi akhirnya dia pengaruh. Akhirnya pikun pelan-pelan akan menjadi pikun. Ya. Penjelasannya seperti itu ya secara awam ya. Lagi dok, mitos atau fakta DSA bisa membuat wajah glowing? Fakta. Fakta. Ini karena fakta semua ya. Iya. Aduh. Gimana itu dok? Kok bisa dok? Ya karena memang kebetulan saya ketemu pasien-pasien dia bilang lebih merasa fresh, jadi otomatis kulit juga lebih segar karena apa ya? Semua mengarah ke brain mindset ya. Jadi karena otak dia fresh, otomatis terlihat segar kan gitu kan. Apa yang kita biasanya mungkin dia lebih cenderung layu kayak males kayak gimana sih ya kayak nggak bergairah, nggak semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa pasien ada yang keluhan mungkin susah tidur di malam hari, itu kan juga pengaruh untuk kelihatan regenerasi paginya gitu ya. besok regenerasi sel otak itu kan dibutuhkan pada saat malam hari kan ya, perbaikan fungsi itu. Nah ketika orang sendiri tidak bisa istirahat kan itu pengaruh. Nah pada saat orang setelah melakukan DSA ini dan tadi bisa tidur, dia bisa tidur dengan seperti sedia kala sebelumnya. Kualitasnya lebih bagus. Bagus sih dok ya. Itu pengaruh sekali. Apalagi? Mitos atau fakta dok? Ini apa tuh? tadi kan di DSA istilahnya bisa melihat di kepala ya dok ya. DSA khusus neuro bisa lihat isi kepala ya dok. Oke. Mitos atau fakta? DSA bisa melupakan mantan dok. Itu mah mitos. Mitos lu. Kalau dengan DSA kan jadi ingat. Jadi malah jadi ingat ya dok ya? Wah malah jadi ingat bukan. Aduh. Siapa nih yang nanya? Waduh. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Ilmu ini daging semua gitu istilahnya, informasinya itu masuk semua gitu ya dok ya. Terima kasih sudah mampir nih dari jauh dari Semarang ya dok ya. Dari Semarang. Betul. Semalam tadi dari sini, pagi udah ke sini lagi. Dari sini lagi ya. Terima kasih banget dok. Mungkin ada mungkin kata-kata quote hari ini apa dok? Oh. Ya. Quote untuk hari ini ya. Sini dok. Oke. Jadi untuk kita semua harus sehat ya. Dan dengan cara apa? Kalau memang merasa sering migrain, pusing atau vertigo, bisa kok mari datang ke DSA dengan saya. Saya siap melayani. Jadi di sini sudah bisa ya dok ya? Di rumah sakit. Bisa. Cuma kan kita memang masih belum di ACC dengan BPJS. Oh belum tuh BPJS. Iya. Ayo segera dong. Sementara mungkin pasien umum ya. Iya umum. Monggo ya. manajemen bisa dong di spill ini gimana. Iya. Siap ya dok ya? Siap insya Allah. Tuh sewaktu-waktu siap. Yes. Baik terima kasih. Sekian dari podcast kali ini. Ilmunya manfaat semua. Kita kembali di podcast dengan episode yang lebih menarik, lebih seru lagi. Tentunya dengan narasumber yang lebih dan lebih informatif lagi. Baik, terima kasih. Saya Dana Triapsara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ya dok.